Baiklah, kita lanjutkan lagi ke bab 2 ya, yaitu tinjauan pustaka. Nah, di sini untuk tinjauan pustaka ini juga salah ya caranya. Ini untuk tinjauan pustakanya taruh ke bawah ya. Nah, kayak gitu. Ya. Ini berikan satu spasi saja ya. Ini berikan single ya. Ini labnya nolkan saja ya. Lalu oke. Ini naikkan lagi ya. Nah, dia berubah ada fontnya. Nanti dipakai format Painter saja biar sama ya. Kemudian untuk penelitian terdahulu nanti berikan dulu ya space ya. Ini diperbaiki ya. Ini juga ya semua. Untuk penelitian terdahulu, nah di sini juga kamu berikan di 0,5 cm ya. Mau salah semua ini, tidak ada yang benar ini. Nah ini berikan di 0 cm ya, full ke kiri ya. Jangan sampai ada jeda ya. Kemudian pada bagian 2.1, nah ada titik 1 di sini. Nanti untuk center tabnya itu dihapus semua, ya. Ini apa fungsinya? Apa enggak tahu dah. Ini double klik, clear all, ya. Kemudian ini seret saja ke kiri full. Kemudian pada bagian 2.1 yaitu pada bagian penelitian terdahulu, pastikan dia berada di 1,27 cm. Ini juga setiap paragrafnya, setiap awal buat paragraf itu akan ada indentisasi 1,27 cm. Nah, di sini penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah jurnal yang dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web CV Citra Pratama Global Wijaya. Jaya dan kawan-kawan. Penelitian ini menghasilkan suatu sistem informasi kepegawaian yang berbasis website ya. Ingat yang menggunakan bahasa Inggris itu menggunakan italic ya. Contohnya website dan seterusnya itu ya, dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai penyimpanan data. Perancangan sistem informasi ini dilakukan dengan menggunakan metodologi iterasi. Hasil dari perancangan ini adalah sebuah rancangan sistem informasi yang dapat membantu CV isi titik ya. Citra Pratama Global dalam pengelolaan kepegawaian yang cepat, tepat, dan akurat. Kemudian penelitian lainnya yang berjudul analisis dan seterusnya ya. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sebuah sistem informasi yang dapat mempermudah ya dalam pengelolaan karyawan. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan object oriented. Nah, ini menggunakan bahasa Inggris lagi ya, gunakan italic ya, dan metode pengembangan adalah metode pengembangan yang digunakan yaitu metode prototype ya. Metode pengembangan yang digunakan, nah ini ganti ya atau ditambahkan jika boleh, yang digunakan ya. Yang digunakan adalah metode prototype. Dalam pembuatan aplikasi website, nah ini gunakan bahasa Inggris ya. Ini juga ya. I-nya dihapus satu ya, jangan double.
menggunakan PHP. PHP-nya huruf besar semua ya. Nanti PHP kecil nanti pemberi harapan palsu nanti ya. MySQL-nya juga diganti ya, MySQL gitu ya. Yang huruf kecil semua. Nanti penafsirannya beda lagi. Sebagai bahasa pemrograman dan perancangan basis data, sistem yang ditawarkan ini diharapkan dapat mempermudah kegiatan pengelolaan. Ini jangan isi tanda min ya. Kecuali memang ada kata penghubung ya, seperti masing-masing anak-anak itu perlu diberikan tanda penghubung berupa min. Pengelolaan karyawan terutama perekrutan, kehadiran dan pembayaran gaji. Kemudian perbandingan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel 21 berikut ini gitu ya. Tambahkan kata berikut ini. Tabel 21 perbanding penelitian. Nah, di sini komponen penulis, penelitian 1 ya, dan seterusnya. Dan di sini tentunya harus ada perbaikan juga ya. Ini untuk tabelnya taruh di halaman berikutnya saja. Nah, ini di enter ya. Jangan sampai ini ada judulnya lalu di bawahnya tidak, isinya nggak ada itu ya. Enter saja. Dan di sini untuk judulnya ini berikan center saja ya. Kemudian pada bagian penulis menggunakan center. Nah, judulnya yaitu nanti fullin aja ini. Nah, mungkin bisa di fullin ke sini dikit ya. Lihat saja di atasnya ya, sebagai perbandingan, atau mau naik aja dulu untuk sebagai pengukuran ya. Jadi kita ukur dulu ya. Jadi di sini untuk komponennya ini bisa ditarik ke sini, ini juga bisa ditarik ke sini ya. Nah, selanjutnya baru bawa ke bawah ya. Kemudian ini berikan spasi sedikit ya. Jadi perbandingan penelitian, ada penelitian 1 berbasis web di CV Global Pratama Citra Pratama Global ya. Kemudian sistem informasi pengelolaan dana bantuan operasional, dana BOS. Nah, ini BOS-nya besar, ini OS-nya. Kemudian sistem pengelolaan data pegawai pada CBRI Mikro. Kemudian di bawahnya, nah di sini tabelnya sudah tidak sinkron. Ini tidak sinkron, diperbaiki lagi tabelnya, ya. Caranya nanti kamu buat saja di sini data baris yang baru ya. Pakai tabel desain, kemudian pakai draw tabel, kemudian di sini aja tarik, udah ada ya. Kemudian kamu isi dah datanya ya. Nah di sini sambung. Nah ini bawa ke atas, ini ya, paste ya, SDN-nya, SDN. Nah itu huruf kapital ya. Jangan pakai huruf kecil. Malang tengahnya T-nya besar, jangan kecil ya. Kemudian ada fiturnya kamu naikkan. Ini hapus saja ya. Fiturnya taruh di sini.
Kemudian fitur cuti dan seterusnya taruh ke sini, gitu ya. Kemudian fitur mengelola lowongan kerja dan seterusnya, kamu pindahkan ke sini juga, ya. Nanti jika nggak bisa ngetik, bawa aja ke tukang ketik, ya. Ini kacau ini. Sini juga fitur cuti, izin, rekrutmen secara daring, absensi, dan gaji, ya. Nah, lagi ada teknik pengumpulan data. Kamu buat lagi data baris yang baru, ya. Caranya klik draw tabel. Nah, itu ya. Anak IT seharusnya udah tahu ini. Masa Bapak ngajari lagi cara buat tabel lagi. Nah, itu ya. Selanjutnya basis. Nah, basisnya apa? Nah, ini dihapus saja karena sudah ada perlu, ya. Nah, basisnya apa? Nanti kamu buat lagi barisnya, ya. Barisnya dibuat lagi. Nah, ini nanti buat baris yang baru, ya, atau row. Nah, ini kamu copy cut aja, Ctrl X, Ctrl V, ya. Metode. Nah, di sini metodenya ada waterfall, ya. Nanti buat saja. Nah, insert below, otomatis sudah ke bawah, ya. Tinggal di cut, ya, paste, udah selesai, ya. Selanjutnya pengujian, gitu ya. Pengujiannya juga sama, nanti klik kanan, insert, kemudian insert row below. Nah, di bawahnya akan ada, ya. Selanjutnya pengujiannya apa? Nah, pengujiannya nanti taruh di sini, paste, ya. Jangan sampai buat tabel nggak bisa, ya. Kamu sekolah di IT, ya, sarjana komputer, nanti buat tabel nggak bisa nanti. Nah, ini dihapus tabelnya yang tidak perlu, ya. Ini default dihapus, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi rapi, ya. Jadi keseluruhan tabel kamu harus buat ulang, ya. Ini Bapak tandai merah semua. Kemudian sistem yang akan dibangun ini memiliki beberapa fitur yang dikembangkan dari penelitian terdahulu, yaitu adanya rekrutmen secara daring, di mana calon pegawai akan melakukan unggah berkas ke dalam sistem, wawancara secara daring, hingga pengumuman via email. Sistem ini juga akan dikembangkan dengan adanya pengelolaan absensi serta pengelolaan gajinya. Kemudian untuk sistem di sini juga sama, ya. Clearkan saja. Jadi sistem adalah suatu jaringan dan seterusnya. Nah, di sini kamu harus perbaiki, ya. Di sini ada right indent, nanti tarik di sampai mentok, ya. Mentok ke kanan. Jangan sampai ada space, ya. Ini diperbaiki untuk ininya, ya, right indentnya. Kemudian sedangkan menurut, ya, sambung saja ke atas, ya. Tidak bisa nyambung ini. Jadi bawa ke sini saja, ya, biar kelihatannya banyak, gitu ya. Sedangkan menurut Sutabri, ya, suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama. Jadi bersama-samanya kamu berikan tanda penghubung, ya. Jangan pakai yang tadi itu, ya. Salah itu tanda penghubungnya. Untuk mencapai tujuan tertentu, dari definisi ini dapat dirinci lebih lanjut pengertian sistem secara umum, yaitu sebagai berikut.
Nah, untuk bagian-bagiannya ya. Nah, ini mungkin apakah bisa dinaikkan? Oh, bisa ya. Kemudian baru, nah ini jangan memakai ke satu kurung ya, tapi harus menggunakan satu titik ya. Jadi klik di sini pakai satu titik. Jadi ditarik lagi ya ke kiri ya. Ini juga berada di 0,5 cm ya, berikan left tap ya. Kemudian nah ini beberapa blok semua berarti harus diperbaiki. Setiap sistem terdiri dari berbagai unsur. Sistem pernapasan kita terdiri dari suatu kelompok unsur, yaitu hidung, pernapasan, paru-paru. Nah, paru-parunya nanti pakai penghubung yang gitu aja ya, yang min biasa ya. Di sini perlu diperbaiki, Bapak tandai dengan warna biru dan warna merah ya. Perbaikan pertama, perbaikan kedua. Kemudian unsur-unsur juga sama ya. Ini perbaikan kedua. Suatu sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil, terdiri pula dari kelompok-kelompok. Nah, ini juga pakai min biasa ya. Unsur yang membentuk subsistem tersebut ya. Kemudian ada unsur-unsur. Nah, ini juga pakai yang min kecil ya. Ini diperbaiki tanda penghubungnya ya. Kemudian ada unsur-unsur. Nah, semua unsur-unsurnya ini salah nih penghubungnya. Pakai yang biasa ya. Kemudian sistem berhubung erat satu sama lain, di mana sifat serta kerjasama antar unsur dalam sistem ya mempunyai bentuk tertentu. Kemudian di bawahnya unsur-unsur lagi ya diperbaiki juga ya. Di dalam sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Setiap sistem mempunyai tujuan tertentu, sistem dan seterusnya. Nah, paru-paru juga di sini tanda penghubungnya juga salah ya. Dan darah yang bekerja sama satu dengan lainnya dalam suatu proses tertentu ya untuk mencapai tujuan tersebut di atas. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar dan seterusnya. Kemudian untuk sub yang baru di sini center tab-nya dihapus saja ya, clear all. Ini juga ya. Ini tarik ke kiri semua ya. Ini diberikan 1,27 cm. Ini diperbaiki. Mempunyai ciri-ciri karakteristik yang terdapat pada sekumpulan elemen yang harus dipahami dalam mengidentifikasi pembuatan sistem. Adapun karakteristik sistem yang menurut Huta Hean ya, namanya sulit sekali diucapkan. Yang dimaksud adalah sebagai berikut. Nah, untuk komponennya bawa saja ke halaman berikutnya, enter ya. Nah, di sini jangan menggunakan satu kurung ya, tapi gunakan satu titik ya. Nah, itu ya. Dan ini di blok semua ya. Sampai 8 ini. Nah, di blok semua baru kita atur. Nah, gitu. Kemudian tambahkan left tab. Nah, sudah ada, tinggal tab di keyboard ya. Tambahkan justify pada teks.
Sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan seterusnya. Ini juga ya, sama juga, tab saja ya. Kemudian ini juga sama, tab saja. Ini tab aja ya. Gampang kok ya. Jika sudah diatur dengan baik ya. Untuk format penulisannya. Nah, ini diperbaiki semuanya ya, kamu salah semua ini ya. Nih, salah semua ada ya. Selanjutnya untuk klasifikasi sistem. Nah, ini double klik saja, clear ya. Oke. Ini sudah berada di 1,27 cm, sudah benar ya. Namun tadi center tab-nya harus dihapus ya. Sistem merupakan suatu bentuk integrasi satu komponen dan seterusnya ya. Adapun klasifikasi sistem menurut, nah ini di sini kamu sudah salah ini pembuatan citasinya ya. Seharusnya kamu buat menurut ya, menurut Huta, siapa namanya, Huta Hahean ya, sulit sekali mengucapkan, 2014 ya. Nah, isi koma ya. Adapun ya klasifikasi sistem diuraikan sebagai berikut. Nah, ini dihapus ya. Itu yang perlu diperbaiki. Adapun klasifikasi sistem diuraikan sebagai berikut. Nah, di sini nanti berikan 1 titik ya. Jangan pakai 1 kurung ya. Ini juga menggunakan, jangan memakai after ya, spacing after. Ini nolkan ya, labnya nolkan, ini nun, ini single. Oke dah ya. Nah, ini nolkan, non single. Oke. Nah, itu ya. Oke, ini berubah, tab saja ya. Kemudian untuk sistem abstrak dan sistem fisik. Nah, di sini sistem abstrak dan sistem fisik. Nah, di sini nanti di blok saja ya sampai di 4 ya, sampai nomor 4. Dan kemudian klik aja di sini sekali, klik sekali ya, udah ya. Ini duanya mentok, ini ditarik lagi ke sini ya. Kemudian ini 3-nya juga ya, 4-nya juga. Sekarang baru dia di blok ulang lagi ya. Kemudian berikan left tab, berikan, nah di sini berada di 0,5 cm ya. Ini juga diperbaiki. Nah, di sini kasih jeda 6 poin ya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada sistem abstrak dan sistem fisik. Jadi sistem abstrak merupakan sistem yang merupakan pemikiran atau ide dan seterusnya ya. Sistem komputer. Nah, di sini mungkin kamu maksudnya menggunakan K ya. Ini diperbaiki. Sistem alamiah dan seterusnya ya. Sistem galaksi. Nah, ini galaksinya pakai yang biasa saja ya. Sistem reproduksi dan lain-lain. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem yang dirancang oleh manusia. Kemudian ada sistem deterministik dan seterusnya ini ya. Nah, ini sistem komputer, jangan pakai C, pakai K jika kamu ingin menggunakan bahasa Indonesia. Namun jika ingin menggunakan bahasa Inggris, pakai C. Ini K ya.
K-nya kecil aja. Yang dijalankan. Nah, dijalankan di sini tambah A ya. Sedangkan probabilistik gitu ya. Nah, di sini tambahkan P ya. P-nya hilang yang ini. Probabilistik merupakan sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi dan seterusnya. Selanjutnya sistem terbuka dan tertutup. Nah, di sini yang ada hanyalah relatively closed system. Nah, ini spasi, ini menggunakan italic ya. Secara relatif tertutup, koma tidak benar-benar tertutup. Namun gitu ya. Namun atau tetapi isi namun gitu ya. Tidak benar-benar tertutup. Kemudian untuk 2.4 ya sama juga, center tab-nya dihapus ya. Ini juga pada bagian di bawahnya. Nah, ini ada kesalahan pada kamu isi jeda ini ya di 0,5 cm. Ini berikan di paragraf 1,27 cm. Ini juga sama ya. Nah, itu ya. Perbaiki lagi. Pengertian informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk lebih berguna. Jadi di sini banyak kesalahan, silakan nanti diperbaiki ya. Berarti jangan mengatakan waktunya sudah habis Pak untuk bimbingan, mohon di ACC, jangan bilang gitu ya. Bapak tambah tidak ACC nanti silakan diperbaiki nanti penulisannya ya, karena di sini banyak sekali ya. Nanti penguji itu akan melihat ya, jika berantakan seperti ini nanti dikira Bapak tidak memberikan pengarahan tentang penulisan pada proposal seminarnya ya. Kemudian komponen sistem informasi. Nah, di sini kamu kasih spasi ya. Spasi 6 poin saja ya, single di sini 0 ya. Oke ya. Sehingga ada jeda ya. Menurut Yakub ya, di mana publikasinya di tahun 2012, sistem informasi merupakan sebuah susunan yang terdiri dari beberapa komponen atau elemen. Komponen-komponen dari sistem informasi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, nah di sini juga ada kesalahan ini. Ini gimana nih? Udah, yang ini salah ya. Ini Bapak blok saja ini. Salahnya di sini ya, karena untuk right indentnya kamu majuin ini berapa ini 10,5 ya cm. Jadiin full ya ke kanan semua ya. Kemudian, nah di sini untuk bagian-bagian dari sistem informasinya ya, komponennya jangan memakai satu kurung namun satu titik ya. Kemudian di blok ya, di blok semua sampai blok basis data ya. Kemudian klik kanan, kemudian berikan 0
lalu single ya, ini 0, ini 0, ini none. Oke. Kemudian nah bagian ininya nanti dinaikkan. Ini segini ya, di blok, kemudian paragraf 0, single. Oke. Kemudian di blok lagi ya, ini kasih jeda ya. Mungkin di bawah ke halaman berikutnya saja ini. Nah, ini di blok, kemudian berikan di 0,5 cm ya. Ini juga ditarik di 0,5 cm. Lalu tab ya. Kemudian ini berikan jeda 6 poin. Suara Bapak serak ini. 6 poin ya. Ini juga 6 poin. Ya. Blok masukan dan seterusnya ya. Kemudian ada bahasa pemrograman web. Nah, di sini 2.5 ya. Bahasa pemrograman web berikut adalah bahasa pemrograman web yang untuk membangun sistem, yaitu ada Hypertext Markup Language. Nah, ini diberikan 1,27 dan betul. Kemudian di paragraf kedua ya, paragraf kedua naikkan aja ke atas lalu enter. Nah, udah perbaikan otomatis. Sedangkan menurut Abdullah, HTML sebagai bahasa standar web yang dikelola penggunaannya oleh W3C World Wide Web Consortium berupa tag yang menyusun. Tag ini bahasa Inggris ini pakai italic ya. Tag gitu ya. Tag-tagnya satu aja ya, berupa tag yang menyusun, jangan double ya. Kemudian setiap elemen ya. Kemudian 5.2. Nah, di sini juga diberikan spasi 6 poin ya. Afternya 0, multiple-nya single. Oke ya. Sehingga ada jeda ya. Kemudian center tab-nya clear all ya. Lalu ditarik ini 2.52-nya full ke kiri. Ini juga ya nanti diperbaiki. Ini di fullkan ya pas ini ya. Bawah di 1,27 cm. Ini diperbaiki. Kemudian ada JavaScript ya. JavaScript. Nah, ini sama juga. Nanti di double klik clear all ya. Jadi ini tarik ya. Nah, itu. Kemudian nah, ini juga ya. Ini di fullin ya, di fullin ke kiri, berada di 1,27 cm. JavaScript mulanya bernama LiveScript. Nah, ini juga diberikan tanda italic ya. Dikembangkan pertama kali pada tahun 1995 di
space ya, communication. Nah, ini italic juga. Pada akhir tahun 95, NetSpace Communication, nah ini diitalikan, dan Sun Microsystem, ini juga ya italic, berkolaborasi dan mengganti nama LiveScript menjadi JavaScript. JavaScript merupakan bahasa pemrograman. Nah, ini kan kamu udah salah ketik kamu ini. Pemrograman gitu ya. Web yang pemproses, yang prosesnya gitu ya. Ini pemprosesnya itu maksudnya apa ini? Bahasanya kacau sekali, kayak orang mabuk ini. Prosesnya ya dilakukan. Nah, ini tambah N lagi ya. Di sisi klien. Karena berjalan di sisi klien, JavaScript dapat dilakukan hanya dengan menggunakan browser. Berbeda dengan PHP yang bekerja di sisi server. Untuk menjalankan script, JavaScript tidak memerlukan refresh pada browser. Kemudian untuk paragraf berikutnya, kamu tarik aja ke atas, enter. Udah jadi paragraf kedua sesuai dengan ketentuan ya. 1,27 cm. Nah, ini diperbaiki. Fungsi utama dari JavaScript adalah menambahkan fungsionalitas dan kenyamanan halaman web. JavaScript lebih fokus ya, fokus. Ini fulus kamu buat ya. Ini kamu udah fokus ini. Nah, ini fokus ya. Pada proses pengolahan data di sisi klien. Nah, kliennya pakai italic ya, karena menggunakan bahasa Inggris, serta menyajikan komponen web yang lebih interaktif. JavaScript makin populer sejak kemunculan konsep AJAX ya, Asynchronous JavaScript and XML, yang memungkinkan interaksi antara klien. Nah, kliennya pakai italic. Kemudian dan servernya juga italic ya. Karena menggunakan bahasa Inggris ya. Semua yang bahasa Inggris menggunakan italic. Lebih elegan dan fleksibel. Kemudian ini dinaikkan ya. Selanjutnya ada PHP, Hypertext Preprocessor. Betul ya itu tulisannya? Coba apa cari di web. PHP, kepanjangan PHP. Hypertext Preprocessor. Ya, udah betul ya. Adalah suatu bahasa pemrograman. Nah, ini juga di clear all, kemudian berikan paragraf. Ini 0 ya. Ini single, ini 6 poin ya. Nah, ini ditarik lagi ya. Ini nggak bisa tarik manual, ini harus tarik manual, nggak bisa otomatis ya. Berikan paragraf, lalu first line, single, 0. Oke. Nah, ya. Adalah bahasa pemrograman yang digunakan menerjemahkan baris kode program menjadi kode mesin yang dapat dimengerti oleh komputer, yang bersifat server side, yang dapat ditambahkan ke dalam HTML ya. Batok bapaknya, meriksa
Ini disambung saja ya, supaya kelihatannya banyak ya. Tarik aja ke atas. Nah, ini diperbaiki ya. PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman gimana bahasa seharusnya itu? Nah, ini tambah R ya. Kita cari di web ini. Berbasis web, ditulis oleh dan mengembangkan web. PHP pertama kali dikembangkan oleh Rasmus Lerdorf. Kemudian di atasnya berikut beberapa, tarik aja ke atas ya. Yang penting kelihatannya banyak ya. Jika kamu jadiin satu-satu gitu, kecil sedikit kelihatannya. Ini satu titik, kamu berikan satu titik ya, jangan satu kurung ya. Ini di blok salah semua. PHP bersifat free. Nah, free-nya ini menggunakan italic ya. Diperbaikan kedua, Bapak berikan tanda biru. Berapa server? Nah, servernya juga menggunakan italic ya, seperti Apache. Apache juga menggunakan italic. Microsoftnya juga ya, karena ini menggunakan bahasa asing. PWS, AOL server. Ini juga menggunakan bahasa asing ya. Ini spasi aja ya, jangan jadiin satu. Ini juga, ini maksudnya apa ini? Dan nah, ini aja blok semua ya, menggunakan bahasa asing semua ya. Dan Stamina mampu menjalankan PHP. Tingkat akses PHP lebih cepat serta dan seterusnya ya. Beberapa database yang sudah ada baik bersifat free, nah free-nya juga menggunakan italic ya, atau gratis. Nah, di sini tidak boleh disingkat ya, tidak boleh disingkat atau ya, atau gratis ya, ataupun. Nah, ini juga lagi salah juga ya, ataupun. Komersial sangat mendukung akses PHP, diantaranya MySQL, PostgreSQL dan seterusnya itu ya. Nah, ini bahasa asing ya. MySQL ini bahasa asing sebenarnya, menggunakan italic juga. Dan Microsoft SQL Server menggunakan italic juga. Ini jangan jadiin satu ya antara Microsoft dan SQL-nya ya. Kemudian PHP mampu berjalan. Nah, R-nya kurang, ini berjalan kamu buat, R-nya kurang ya. R-nya kurang, ini berjalan di Linux. Linux-nya memakai bahasa asing juga ya, sebagai platform. Jadi platformnya juga diperbaiki ya, diperbaiki platformnya. Sistem operasi utama bagi PHP, tetapi dapat juga berjalan, N-nya kurang ya. Berjalan itu ya. Oh, pasti tidur ini ngetiknya ya. Di PSD, Unix, Solaris dan seterusnya ya. Ini pakai italic ya, dan yang lainnya ya. Selanjutnya ya, suara apa agak serak deh. Ada jQuery. Nah, jQuery di sini nanti double klik clear all ya. Pastikan di 1,27 cm ya.
jQuery juga menggunakan italic ya. jQuery, nah ini semua jQuery ini menggunakan italic. Merupakan salah satu teknik atau kumpulan library. Nah, library. Ini juga salah ini. Nah, blok semua ada salah ini semua. Ini salah semua. Karena di sini menggunakan right indentnya kamu majukan berada di 10,5 cm. Dengan sedikit sentuhan, animasi keren akan dengan mudah kita ciptakan. jQuery, nah semua jQuery ini diperbaiki ya. Ini banyak ini. Kata revisi aja kamu belum revisi. Dapat disebut dengan framework ya, jQuery. Ini juga gunakan italic ya, pertama kali dirilis pada tanggal 14 Januari. J-nya besar ya, kapital. Adapun kemampuan atau keunggulan yang dimiliki oleh jQuery-nya ya. Nah, ini menggunakan satu titik ya, jangan memakai satu kurung ya. Baca lagi panduan TA-nya. Mempersingkat ajak tulisannya, daya akses yang cepat, memiliki API. Nomor 4-nya, nah ini enter ya, mempermudah. Nah ini ya, ini salah semua ini juga ya. Ini berikan ini blok dulu ya, karena bisa naik ya, blok aja dulu. Ini berikan 0, ini single. Oke dah, naik dia ya. Kemudian 2.5.6 ya. Nah, double klik aja di sini, clear all. Selanjutnya ada my structure query language. Nah, di sini MySQL QL-nya udah besar ya. Merupakan salah satu, nah ini juga ya. Pada ngerti kamu ngetiknya kayak gimana ini. Nah, jangan sekedar copy paste saja. Mungkin kamu dapat dari kakak kelas kamu copy paste, namun tidak melihat ya, tidak melihat strukturnya bagaimana. Karena sekedar copy paste saja, gini dah hasilnya ya, hancur jadinya. Salah satu database populer dan mendunia yang bekerja menggunakan SQL language. Nah, ini SQL language yang menggunakan italic. Berikut beberapa kelebihan yang dimiliki oleh MySQL. Ini juga diperbaiki SQL-nya. Kemudian ini 12 sampai 7 menggunakan titik ya. Ini di blok, ini salah semua. Ini didekatkan di 0 cm, ini diberikan di 0,5 cm. Berikan lab tab. Bersifat open source yang memiliki dan seterusnya, menggunakan bahasa SQL dan seterusnya, super performance dan seterusnya. Nah, ini SQL-nya juga diperbaiki ya, penulisannya.
mampu lintas platform, dapat berjalan di berbagai sistem informasi, multi-user. Nah, komanya dihapus saja. Dimana MySQL ini lagi. Ini apa copy paste saja dah. Dapat digunakan oleh beberapa user, ya usernya menggunakan italic, ya. Ini perbaikan kedua. Dalam waktu yang bersamaan tanpa, ya, kayak n, jangan m, ya, tanpa. Kemudian ada database, ya. Nah, di sini 77 halaman. Ini baru perbaiki di halaman 22 ini. Ini juga center tab-nya dihapus semua, ya. Apa maksudnya di si center tab, ya? Jadi setiap penggunaannya toolnya itu harus ada fungsinya untuk apa, ya. Ini juga ditarik di 0 cm, ini berada di 1,27 cm. Database, ya, ini juga diperbaiki pakai italic, ya. Database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan dalam perangkat keras komputer, pakai K, ya, jangan pakai C. Dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Database Management System atau disingkat DBMS adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk mengelola database. Fungsi dari DBMS yaitu sebagai berikut, ya. Nah, ini juga dikasih 1 titik, ya. Ini salah semua, ya. Ini harus digeser di 0 cm, ini di 0,5 cm, berikan left tab. Nah, definisi data dan hubungan manipulasi data dan seterusnya. Selanjutnya 2.6.1 ada database komponen. Nah, ini center tab-nya dihapus semua, kemudian ditarik ke kiri semua di 0 cm. Pastikan space antara 2.61 dan kata database-nya itu 1,27 cm, ya. Nanti jika Anda bisa ngetik, bawa aja ke tukang ketik, ya. Ini banyak sekali ya revisinya ini. 1,27, ya. Jadi setiap paragraf itu menggunakan 1,27 cm, ya. Di dalam database mempunyai D-nya kecil aja, ya, tidak usah besar, ya. Mempunyai beberapa komponen yang terdapat pada suatu database. Nah, D-nya kecil aja, jangan besar, ya. Kecuali judul gitu, baru depannya huruf kapital. Nah, ini salah kamu untuk citasi, ya. Seharusnya nama penulis di dalam citasi seperti ini harus berada di depan saja, ya, karena di sini ada kata antara lain soalnya, ya. Jadi di depannya itu adalah seharusnya menurut Mulyani, ya. Mulyani kurung buka 2016 kurung tutup, ya. Di dalam database mempunyai beberapa komponen yang terdapat pada suatu database. Ini dihapus penulisnya. Antara lain, nah, yang pertama ada tabel dan seterusnya, ya. Ini di blok, kemudian klik kanan, kemudian pilih paragraf, kemudian pilih afternya 0, labnya 0, ini none, ini single, oke, ya. Kemudian antara komponen ini dengan tabel itu pastikan berada di spasi single. Ini 0, ini single, ini none, oke, ya. Ini lagi tab aja. Kemudian 1 titiknya jangan pakai 1 kurung, gunakan 1 titik, ya. Ini salah semua, ya. Semua ada salahnya. Bapak kasih warna merah. Kemudian untuk tabelnya di sini menggunakan
Nah, ini Bapak blok dulu ya. Bapak rapiin dulu. Cara merapikannya itu di blok saja, kemudian berikan 0,5 cm pada left tab, kemudian ini pada di bawahnya ini hanging indentnya nanti geser di ke 0,5 cm. Tab ya. Ini juga diberikan efek italik ya. Ini perbaikan kedua, Bapak berikan tanda warna biru ya. Untuk recordnya juga sama, menggunakan italik. Bawa saja ke halaman berikutnya, recordnya ya. Kemudian ini tab ya. Isi atau data dari tabel ya. Tabelnya juga menggunakan italik tersebut telah dikelola. Nah, recordnya di sini gunakan italik lagi ya. Dapat mempunyai beberapa macam data dan data bervariasi tersebut disimpan ke dalam tabel. Nah, tabelnya di sini menggunakan italik juga ya. Dan itulah disebut dengan record ya. Recordnya juga menggunakan italik juga ya. Ini untuk revisi kedua, Bapak berikan tanda warna biru. Kemudian ada fillnya juga menggunakan italik. Pemberian identitas suatu data di mana data tersebut akan diletakkan sesuai dengan pengelompokan datanya. Nah, di sini untuk antara ini ya, nanti berikan space ya, 6 poin. Ini juga berikan space 6 poin. Nah, ini tarik aja dulu, berikan hapus dulu center tabnya, kemudian dekatkan di 0 cm, kemudian bagian sininya nanti juga berikan di 0 cm ya. Ini juga di belakangnya ya, right indentnya juga di 11 cm ya. Kemudian untuk untuk 2.6.2 ini pastikan berikan di 6 poin. Ini 0, ini single ya. Nah, untuk struktur database-nya nanti Bapak bahas untuk sesi berikutnya. Terima kasih.